Hi everyone, it's your host Devina Susanto and welcome back to my channel. So, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian semua sehat. Buat teman-teman yang baru pertama bergabung ke channel ini, sebenarnya channel itu sedikit random karena aku akan nge-share apapun yang aku sukai di channel ini. Tapi ya, hopefully channel ini tuh bisa menginspirasi atau bisa membantu teman-teman lah ya, mungkin dengan tutorial atau dengan hiburannya. Oke, kerandoman lain dari channel ini adalah kali ini aku mau share tentang dunia kepenulisan dan gimana cara menjadi penulis, gimana cara menerbitkan buku. Ya, jadi ini adalah buku aku, judulnya Loved by the gitu ya. Aku nggak mau nanti ini bisa kena ini nggak sih, kayak kena apa? YouTube itu ada kayak kebijakannya kan, nggak boleh ngomong saru maksudnya. Jadi aku mau share di sini gimana cara aku dan gimana perjalanan literasi aku sampai aku melahirkan sebuah buku atau novel. Nah, biar nggak kelamaan, kita langsung aja ke videonya. Aku tuh mulai nulis dari tahun 2007. Sebelumnya mungkin sebenarnya aku udah kayak sering-sering nulis gitu, cuman belum aku benar-benar kayak publish. Jadi 2007 itu sekitar 13 tahun yang lalu, aku mulai nulis dengan hal yang menurut aku setelah aku pikir-pikir lucu juga ya. Jadi aku tuh selalu nulis di buku tulis. Setelah itu aku kayak dateng ke print-printan gitu ya, tempat print-printan gitu. Saya kayak, "Mas, tolong dong ketikin, abis itu tolong printin." Keluarlah cerpen aku dari printan, dan itu tuh kayak sekitar 3-5 halaman. Terus aku bagi-bagiin ke teman-teman aku, gimana baca dong, menurut kalian gimana, gitu-gitu. Itu aku SMP 2007. Setelah itu aku mulai blogging, tapi cuman kayak nulis-nulis prosa aja. Blognya juga udah aku tutup, jadi gak bisa dicari. Terus aku mulai berpindah, yang tadinya aku kayak nulis tentang prosa-prosa atau cerpen, akhirnya aku mulai beralih menulis tentang fashion, which is hal yang aku sukai. Ya, tahun 2013 aku mulai menulis tentang fashion. 2014 jadi merambah ke lifestyle, ke makeup, ke review produk. Aku menjadi fashion and beauty blogger. Blog aku bertahan sekitar 5 tahun. Habis itu aku tutup karena aku udah gak keburu untuk nulis di blog, dan aku juga udah kayak ada platform lain, terus aku juga kayak udah kerjaan aku numpuk. Nah, setelah itu aku mulai untuk kembali mempublish cerita-cerita aku yang sebelumnya tuh cuman aku tulis di Microsoft Word, seperti cerpen-cerpen aku zaman aku SMP, tapi ini tuh kayak lebih panjang dan kayak lebih kompleks ya, of course. Aku mulai gabung ke Wattpad di tahun 2017. Wattpad itu jadi gimana ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, aku kasih tahu ya, kalau kalian emang suka nulis, kalian harus banget download Wattpad. Kayak sebuah platform gitu loh. Jadi gini deh, kalau YouTube itu platformnya video, kalau Instagram itu platformnya foto, video juga. Kalau Twitter itu platformnya kayak lebih ke tulisan-tulisan gitu kan. Nah, sama kalau di Wattpad ini tuh platform untuk novel. Jadi novel-novel online yang mulai dari penulis paling awam sampai udah banyak juga penulis-penulis udah kenamaan di dunia orange itu. Nah, aku memulai menulis di Wattpad itu tahun 2017 akhir. Cerita pertama aku judulnya Ex with Benefit, aku inget banget. Terus cerita kedua aku yang dibukuin sekarang judulnya Loved by the Nah, terus ada sebuah perusahaan penerbit indies yang nawarin aku untuk mencetak cerita di Wattpad aku ke dalam bentuk novel atau buku kayak gini. Nah, akhirnya aku iyain dong. Sebenarnya waktu itu aku berpikir untuk pengennya sih penerbit mayor, jadi supaya bisa dicari di Gramedia atau Gunung Agung. Tapi aku langsung terima karena aku lihat dulu dong profilnya penerbit gitu. Menurut aku penerbit ini tuh juga sangat kompeten, dan menurut aku penerbit ini juga punya pasarnya sendiri. Dia juga punya karakter, jadi karakter novel-novel yang mereka terbitin itu kayak gitu. Jadi kayak punya karakter dan
memang udah punya pasar sendiri menurut aku saat itu. Jadi itu buat pertimbangan aku, oke, aku terima. Sekarang aku mau share ke teman-teman kayak gimana sih perbedaannya ke penerbitan setahu aku nih, lagi-lagi. Jadi kalau aku ada salah tolong dikritik dan komen di bawah. Jadi penerbit itu setahu aku ada 3. Yang pertama itu penerbit mayor. Of course penerbit mayor itu yang buku-bukunya bisa kita temui di Gramedia, Gunung Agung, dan toko buku kenamaan yang kita tahu. Contohnya itu Gramedia Pustaka, Gagas Media, Transmedia, Twigora, Bukune, kayak gitu. Itu adalah penerbit-penerbit mayor. Mereka memang bekerja sama dan punya akses untuk dijual di Gramedia dan juga toko buku yang lain. Nah, yang kedua adalah penerbit indies. Penerbit indies ini yang seperti Dark Horse Publisher yang menerbitkan buku aku. Dan ternyata penerbit indies itu juga banyak sekali, hampir sama penerbit mayor. Sama-sama memiliki editor misalnya untuk mengedit naskah dari para penulis, sama-sama memiliki ilustrator, tim layout, gitu-gitu. Bedanya, penerbit indies itu nggak ada akses untuk berjualan di Gramedia. Tapi nggak usah khawatir, karena rupanya para penerbit indies juga memiliki pasar yang besar dan luas. Nah, yang ketiga adalah cara penerbitan dengan self-publisher. Jadi self-publisher itu adalah perusahaan kepenerbitan yang menerbitkan sebuah buku, tapi buku ini tuh kayak kita sebagai penulis tuh udah menyiapkan semuanya. Pokoknya kita udah menyiapkan cover, kita udah ngedit bener-bener ngedit secara keseluruhan. Cover, layout kita yang pikirin, semuanya kita yang pikirin. Kita sebagai author tinggal setor ke penerbit. Setelah itu penerbit hanya mencetak gitu. Aku nggak tahu lagi kayak gimana, kurang paham ya mengenai self-publishing. Daripada aku salah, intinya self-publishing itu seperti namanya, melakukannya by myself gitu. Kalau self-publishing ini of course kita akan butuh modal dulu untuk mencetak buku dan lain-lain. Tapi ya hasil penjualan of course masuk ke kita semua, bener-bener kayak kita berdagang gitu. Tapi kalau penerbit yang lain kan kita kayak nggak usah mikir gimana-gimana, udah pokoknya kita diurusin, nanti of course kita terima royalti kayak gitu. Untuk diterbitkan oleh penerbit mayor, kita tuh biasanya akan mengajukan ke mereka. Teman-teman bisa langsung googling aja, jadi kayak penerbit apa yang mau teman-teman cari. Biasanya aku tuh kayak hunting dulu ke Gramedia, terus aku cari novel yang sekiranya tuh mirip-mirip atau satu tipe sama cerita aku. Aku berangkat dari Wattpad nih, jadi aku cari penerbit-penerbit mayor yang menerbitkan novel-novel yang lahiran dari Wattpad gitu kan. Ada tulisannya di depan sini. Biasanya terus aku bukain, oh nih ada penerbitnya mana gitu. Terus nanti aku kayak googling gitu penerbit ini, terus gimana cara aku bisa kirim naskah aku ke mereka. Nah, tapi kalau penerbit mayor itu karena banyak banget ya yang bakalan kirim ke cerita ke mereka, jadi kita emang harus benar-benar sabar-sabarin aja nunggu sampai cerita kita tuh dapat jawaban. Bisa aja dapat jawaban antara diterima atau ditolak, bisa aja nggak dapat jawaban sama sekali atau ditolak. Jadi ya sabar-sabar aja. Untuk menunggu jawaban itu bisa memakan waktu 4-6 bulan biasanya kayak. Terus novel yang kedua aku ini akan diterbitkan sama sebuah penerbit mayor, namanya Transmedia. Untuk judulnya masih dirahasiakan dan aku kayak udah gak sabar banget. Sebenarnya harusnya tuh terbit tahun lalu, tapi mundur sampai awal tahun ini. Tapi karena ada pandemi jadinya mundur lagi, dan semoga Desember ini udah bener-bener bisa diterbitkan. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai karir literasi, kalian bisa memulai seperti cara aku dari Wattpad. Kita bikin portofolio dulu di Wattpad. Jadi kadang itu tuh menjadi pertimbangan untuk penerbit. Dia ngeliat dulu media sosial kita juga, ngeliat dulu portofolio kita, ada beberapa cerita yang udah kita lahirin di media online gitu. Jadi itu kayak sangat menjadi pertimbangan. Jadi buat teman-teman yang mungkin banyak punya cerita cuman di laptop, kalian bisa langsung upload itu di Wattpad atau
media sosial yang lain. Dan itu tuh jadi kayak investasi gitu loh, portofolio online. Nah, kayaknya sih kayak gitu aja. Semangat buat teman-teman yang ingin menjadi penulis. Siapapun bisa menjadi penulis, kembangin terus imajinasinya. Jangan males-males buat baca apapun, pengetahuan, cerita, hiburan, apapun. Banyakin nonton juga dan banyakin, emang kebanyakan penulis itu introvert, I know. Aku pun merasakan kalau aku lagi nulis tuh kayak punya dunia sendiri yang aku tuh nggak mau diganggu sama siapapun gitu. I know, tapi sometimes kita tuh butuh mencari inspirasi secara langsung keluar rumah. Harus tetap dengan protokol kesehatan ya. Jadi keluar rumah, cari inspirasi, cari ide, kayak gitu. Atau at least kalian bisa banyakin nonton dan baca. Karena di situ tuh banyak banget pengetahuan, banyak banget hal-hal baru yang kita jadi tahu. Dan itu tuh kayak mengasah inspirasi kita. Menurut aku tuh menulis adalah sebuah terapi. Jadi kalaupun kalian gak menjadi penulis yang memiliki buku, seenggaknya dengan menulis kita tuh kayak stress release gitu. Tips dari aku adalah konsisten terus menulis. Okay? Thank you so much for watching. I hope you guys like it, and don't forget to click like and comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel. So yeah, see you on the next video. Bye bye.